Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema baru dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan tema akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Timika, Papua, pada hari ini Jumat pagi tanggal 30 Oktober 2020. Semoga para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu mendapatkan manfaat dari pesan dan tausiah keagamaan yang saya sampaikan pada hari ini. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita adakan bertujuan untuk menyegarkan kembali dalam pikiran kita segala seluk-beluk perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarahnya, mengingat kembali segala sifat yang terpuji yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, dan memperbaharui komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap senantiasa berpegang kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diungkapkan kembali agar kita senantiasa dapat menjadikannya pegangan dalam menempuh perjalanan hidup kita. Para pendengar, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang sangat baik untuk menyegarkan kembali segala tuntunan yang telah diberikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang telah ditunjukkan kepada kita melalui hadis dan sunnahnya, baik sebagai anggota dan individu dalam masyarakat maupun sebagai seorang pemimpin masyarakat. Beliau adalah panutan dan teladan bagi manusia, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, Surah ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan yang meyakini kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya dengan menunjukkan segala perilaku yang terpuji adalah keteladan yang multidimensi. Tidak hanya setelah diangkat dan diutus sebagai Rasul Allah, tetapi juga bahkan sejak awal, sewaktu beliau masih usia kanak-kanak dan muda belia, sebelum diangkat menjadi Nabi dan utusan Allah. Keteladanan Rasulullah yang multidimensi itu telah ditunjukkan pula dalam berbagai perilaku kehidupannya, baik dalam statusnya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, maupun dalam statusnya sebagai anggota masyarakat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku yang terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sesuai dengan makna nama yang disandang beliau. Kata Muhammad dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Muhammad berarti seseorang yang senantiasa dipuji dan mendapat pujian karena kebaikan dan kebajikannya, yaitu pujian yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Makna yang dalam bagi nama itu telah ditunjukkan oleh beliau dalam perilaku dan kehidupan beliau yang selalu mendapat pujian, tidak hanya oleh kawan dan sahabat beliau, tetapi juga oleh lawan dan musuh beliau. Nama Muhammad ketika itu merupakan nama yang tidak populer, bahkan asing di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Para ahli sejarah mengungkapkan bahwa nama itu merupakan nama yang amat baru di kalangan orang-orang Quraisy. Pada umumnya, orang-orang Quraisy ketika itu memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama yang di dalamnya mengandung makna keberanian dan kepahlawanan, seperti nama Asad yang berarti singa, Fahad yang berarti macan tutul, dan Namir yang berarti harimau. Nama-nama itu sangat populer di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu, dan ini dimaksudkan agar anak-anak yang menyandang nama-nama itu memiliki sifat-sifat keberanian dan sifat-sifat kepahlawanan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, gambaran kepribadian Rasulullah yang utuh dan sangat terpuji tergambar dari berbagai sikap dan perilaku yang telah ditunjukkan oleh beliau semasa hidupnya. Di waktu kecil, beliau telah menunjukkan sifat-sifat yang khas, yang berbeda dengan anak dan pemuda semasanya. Beliau tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Beliau tidak pernah memberikan pengorbanan untuk berhala-berhala itu. Beliau tidak pernah meminum khamar dan tidak pernah melakukan hal-hal lain yang menurutnya bertentangan dengan jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadanya sejak kecil jalan-jalan yang suci yang harus ditempuh dan dilakukan oleh seseorang yang akan diangkat sebagai calon pemimpin besar, sebagai calon pemimpin dunia, Nabi yang terakhir untuk semua umat sesudahnya hingga akhir zaman. Sejak kecil beliau tidak hanya menunjukkan kepribadian yang sangat terpuji terhadap dirinya sendiri, tetapi juga sangat terpuji terhadap sesamanya. Para ahli sejarah menyatakan bahwa di mata kaumnya, beliau adalah orang yang memiliki sopan santun yang paling tinggi, paling baik akhlaknya, paling baik pergaulannya dengan tetangga,
berkata yang benar, sangat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Paling tinggi rasa kasih sayangnya terhadap sesama dan paling bertanggung jawab. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak masa kanak-kanak itu, beliau dianugerahi jiwa dan semangat kemandirian yang sangat tinggi dalam bekerja. Karena seperti kita ketahui, ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. Ibunya meninggal pada saat beliau berumur 6 tahun, yaitu umur yang masih sangat muda untuk ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Mulai saat itu, Muhammad menjadi yatim piatu, tanpa ayah dan tanpa ibu. Dalam keadaan yatim piatu itu, tanggung jawab untuk membina Muhammad jatuh ke tangan kakeknya Abdul Muttalib, yang telah memberikan dukungan yang besar dan pembinaan yang tidak kalah pentingnya hingga beliau berumur 8 tahun. Masa-masa kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah sesudah itu, sesudah meninggalnya Abdul Muttalib, berada dalam pembinaan dan asuhan paman beliau Abu Thalib, yang juga telah memberikan bimbingan dan dukungan yang besar pula. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan keagamaan yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Timika, Papua. Saya menyampaikan selamat memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat meneladaninya. Semoga kita semua dapat mengikutinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.